Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa an Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah. Ini bukan sahabat ya, ini muridnya Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang ulama terkemuka ini Atha bin Abi Rabah ya, salah satu faqih di masa tabi'in. Dia berkata tentang gurunya ini ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan kepadaku, ini Ibnu Abbas sampaikan kepada dia, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah ku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari ahlul jannah. Wah, ini kalau ditanya begini kan kita lomba-lomba ini, yang mana itu, siapa itu? Yang Atha bin Abi Rabah juga ya tentu saja mau ya, faqultu bala, jelas ya, mau sekali. Dari mana Ibnu Abbas tahu ini ahlul jannah? Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Ibnu Abbas mengatakan, ditunjukkan Atha bin Abi Rabah ini kepada seorang wanita. Hadhil mar'atus sauda, ini seorang perempuan berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang wanita dari berkulit hitam ini. Ibnu Alan menjelaskan ini kunyahnya Ummu Zufar atau namanya Su'airah Ummu Zufar ya. Ini sebetulnya ini seorang perempuan dalam tanda petik ya, penyakitan, tapi penyakitan bukan dalam arti negatif ini ya. Penyakitan yang justru menghantarkan dia ke jannah. Kenapa bisa begitu? Jadi wanita ini punya penyakit ya, kalau sekarang mungkin seperti penyakit ayan ya, atau kita biasa sebut tetelo ya, biasa kita sebut itu epilepsi lah, kayak begitu ya. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni usra, aku ini kena penyakit ya, penyakit ayan itu. Wa inni atakasyaf, dan aku itu sering tersingkap auratku. Jadi kalau kena penyakit itu kan kadang orang tidak dalam keadaan sadar, dia mengalami step kejang, kemudian kadang kan setengah sadar, tidak sadarkan diri itu ya. Nah, pada saat itu terjadi, sering auratnya itu terbuka. Lalu kemudian dia berkata, fad'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Maksudnya dia minta didoakan. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, kamu bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, dia menyembuhkan, buatmu sehat walafiat. Kita kalau ditawar gini gimana? Mau didoakan sembuh? Ya, didoakan sembuh, mau nggak? Atau opsi yang pertama tadi ya bersabar, tidak didoakan sembuh, tapi al-jannah. Ini renungan ya, renungan. Karena gini, kadang manusia itu kan ada yang lebih memilih sesuatu yang dekat, yang dia anggap lebih real daripada nanti, tapi tidak real. Sebetulnya real itu ya, tapi kan kadang manusia dengan pandangan dia yang terbatas, yang merasa yang real itu yang bisa dia indra dengan segera. Kalau surga itu, kita itu kan kadang begitu. Nah, para sahabat, para sahabiyat itu jauh dibanding kita.
mereka itu punya apa ya? Di balik itu mereka bisa lihat. Ini perkara iman kepada yang gaib ya. Makanya kita sering sampaikan pentingnya kita itu punya kualitas iman terhadap perkara yang gaib. Karena kalau kita mengimani perkara gaib, itu kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kalau tidak beriman kepada perkara yang gaib itu, atau keimanan kita sangat minim di situ, meskipun kita dikasih tahu, tidak termotivasi. Contoh sederhana begini ya, sederhana begini. Misalnya ini pengurus masjid Baitul Ma'mun kasih pengumuman, siapa yang besok sholat subuh berjamaah di masjid ini, maka akan mendapatkan uang 300 triliun rupiah. Kira-kira bagaimana? Baik, tidak pulang kita ini. Tidak pulang kita. Bila perlu orang yang dengar ini live di Jawa, wah, langsung charter pesawat. Tidak ada penerbangan charter pesawatnya. 300 triliun. Ingat 300 ribu dulu zaman BLT tahun berapa itu? Jam 10 dibagi. Jam 5 subuh sudah penuh itu kantor pos. Sampai petugas posnya susah masuk ke sini. Sudah penuh orang, padahal dibaginya jam berapa? 300 ribu, masih dipotong apa lagi itu saya tidak tahu. Kemudian kalau 300 triliun, wah, nggak pulang kita. Ini kalau kita pulang belum tentu masih dapat tempat lagi besok. Nginep kita di sini. Orang-orang yang di Kolaka itu, wah, gimana caranya harus sini? Orang-orang yang di Buton sana, nggak ada kapal, cari kapal. Pokoknya harus sampai di sini sebelum subuh. Saking termotivasinya kita dengan perkara materi. Padahal apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu jauh melampaui itu. Nah, sayangnya oleh sebagian manusia dinilai tidak real. Coba misalnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW itu menyebutkan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar. Ini bukan salat subuhnya ya, salat sunnahnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya. Kalau salat sunnahnya saja sedemikian dahsyat ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 300 triliun itu tidak ada apa-apanya. Ini sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat fardunya. Apalagi dilakukan berjamaah di masjid pula. Masya Allah, tidak terbayang itu. Dan betapa banyak kita tahu hadis itu. Tapi coba, yang datang berjamaah sholat subuh, mesti kita nilai sendiri diri kita. Hanya angin sedikit saja, dingin sedikit saja, coba ya, mengurungkan keinginan kita. Ya, sudah muazzin bilang as-salatu khairum minan naum, kita balik an-naumu khairum minas salat. Ya, padahal kita tahu hadis tentang itu. Mengapa ikhwafillah? Mengapa kita tidak termotivasi? Mestinya dengar itu kita segera, bahkan bila perlu belum azan sudah datang. Khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnahnya sih begitu dahsyat. Ya, nah, mengapa kalau kita belum termotivasi? Coba evaluasi. Apa kita masih punya keyakinan kuat terhadap perkara gaib itu? Kalau yang begini saja sulit kita pahami, maka kita sulit. Ya, suatu ketika ada ya, hal semacam ini datang kepada kita. Pilih mana? Sembuh atau jannah? Bisa jadi kita pilih yang dekat. Hanya tidak mau menahan penderitaan yang sebentar. Ya. Jangankan bilang jannah yang jauh, ya. Kadang itu bisyarah Rasulullah SAW yang dekat pun kadang kita berlamban-lamban menyongsong itu. Ya, tentang kejayaan Islam, tentang akan datangnya khilafah ala minhajin nubuwah misalnya. Itu perkara gaib, ya, tapi belum terjadi, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang paling benar, tidak ada kedustaan, mestinya tidak ada keraguan sedikit.
Dan sikap kita itu mestinya menyongsong itu dengan penuh sukacita. Jauh melebihi keinginan kita untuk tinggal di masjid gara-gara besok subuh dapat 300 triliun. Begitu mestinya. Nah, berarti masih banyak, masih cukup banyak hal yang perlu kita perbaiki. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, apa yang terjadi? Wanita itu yang memilih tadi. Faqalat, ya, dia berkata, inni atakasyaf fada'ullaha alla atakasyaf. Ya, yang dia minta itu bukan kesembuhan dia, tapi apa? Masalah bahwa dia tadi itu auratnya tersingkap ketika dia mengalami tadi itu serangan itu kan, kadang dia tidak sadar auratnya tersingkap. Dia minta kepada Nabi SAW, doakanlah ya kepada Allah, ya, berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Ya. Fada'alaha, lalu Nabi doakan. Yang itu yang Nabi doakan. Ya. Jadi muttafaqun alaihi. Ini hadis muttafaqun alaihi. Jadi dari hadis ini ikhwafillah rahmatullahi alaikum, di antara ibrah yang bisa kita petik ya tentang bahwa bersabar terhadap bala itu bisa berbuah al-jannah, ya, memberikan balasan jannah bagi. Kemudian yang kedua, yang menarik juga adalah al-akhdhu bil azimati afdalu min al-akhdhi bir rukhsati idza wajada al-insanu fi nafsihi qudratan ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazidun min al-ajri. Ini penting ya tentang berobat tadi. Dari sini ada ulama itu yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena kalau wajib, wanita tadi nggak dikasih pilihan, ya, tapi sunnah baginya. Tetapi meskipun sunnah, yang lebih utama justru tidak minta disembuhkan. Ya, justru kalau dia mampu, yang makanya di sini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan berpegang kepada azimah itu lebih utama daripada berpegang kepada rukhsah. Kalau dengan catatan apa? Idza wajadal insanu fi nafsihi qudratan ala tahammuliha, jika dia mampu memikul beban itu. Jadi tidak selamanya rukhsah itu lebih utama. Contoh yang agak ekstrim itu misalnya di masa awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat itu namanya Ammar bin Yasir. Dia punya ayah Yasir, itu kita kenal itu, dan ibunya Sumayyah. Itu suami istri pertama yang syahidah, disiksa oleh tuannya sampai wafat, gugur. Nah, ketika mau anaknya ini juga kan kena siksa itu, dia kan diancam, dan ancamannya bukan ancaman kosong karena sudah terbukti kepada kedua orang tuanya. Ya, apakah dia tetap dalam keislamannya atau kembali kepada keyakinan jahiliyah? Karena dia khawatir akan keselamatannya, apa? Dia kemudian mengucapkan kalimat kekufuran itu. Setelah itu dia datang, dia dibebaskan karena dia mengucapkan itu, dia dibebaskan. Lalu dia datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat khawatir, ya, bahwa Rasulullah SAW, saya tadi melakukan ini. Turunlah ayat, ya, bahwa yang sikap demikian tidak mengapa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kenapa? Karena dia dipaksa sementara hatinya tetap tentram dalam keimanan. Jadi sikap dia yang berpura-pura keluar dari Islam, kembali kepada keyakinan jahiliyah, itu keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena hatinya tetap tentram. Diberikan keringanan karena memang dia dipaksa, dan paksanya tidak main-main, bukan ancaman kosong. Gitu. Karena ayah ibunya ya kena betul, meninggal karena itu keringanan. Meskipun sikap yang lebih utama itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tidak selamanya rukhsah itu lebih utama daripada azimah, daripada hukum yang pokok tadi. Jadi sama juga dengan berobat. Ya, tidak selalu berobat itu lebih tinggi keutamaannya daripada tidak berobat. Bisa jadi justru tidak berobat malah lebih utama. Nah, seperti kasus yang terjadi pada wanita ini, ya. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya. Wallahu a'lam bishawab.